Halo rekan-rekan sekalian dan siapapun yang sedang menonton video ini, perkenankan saya, Silwi Nindya, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Jember, akan memaparkan beberapa review atau penilaian saya terhadap salah satu bank konvensional yang ada di Indonesia, yakni Bank Jatim. Selamat menyaksikan. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau yang biasa dikenal dengan sebutan Bank Jatim didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961. Tugas utama dari Bank Jatim adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Kegiatan utamanya yakni menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya. Hingga saat ini, Bank Jatim telah memiliki 1 kantor pusat, 48 kantor cabang, 213 kantor kas, dan 172 kantor cabang pembantu dengan total 4.415 pegawai yang bekerja di Bank Jatim. Bank Jatim sebagai salah satu bank terbesar yang ada di Jawa Timur dan salah satu pelaku perbankan yang ada di Indonesia, saat ini tengah gencar melakukan berbagai inovasi layanan berbasis teknologi digital. Hal ini sudah menjadi suatu keharusan mengingat perkembangan teknologi informasi berjalan sangat cepat. Penggunaan smartphone dan akses internet di Indonesia kian lama semakin meningkat. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 dan new normal, pengembangan digital pun telah menjadi hal yang penting untuk dilakukan dalam mempermudah nasabah mengakses transaksi di perbankan. Bank Jatim dalam hal ini melihat ketersediaan dan kemudahan akses merupakan kunci untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah dan masyarakat pada umumnya. Penghimpunan dana Bank Jatim pada tahun 2021 terdiri dari dana tabungan dan dana giro. Penghimpunan dana yang pertama adalah giro, di mana giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Giro Bank Jatim sudah online di seluruh cabang Bank Jatim sehingga penarikan maupun penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Jatim dan cek atau bilet giro Bank Jatim dapat dikeliringkan dimanapun. Giro Bank Jatim juga dapat dibuka dengan mata uang rupiah dan falas. Giro Bank Jatim tersedia untuk umum serta untuk pemerintah daerah. Giro tahun 2021 mencapai 25,86 triliun, naik 22,93% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 21,04 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari Giro Pemda sebesar 2,32 triliun dan Giro Umum 2,50 triliun. Giro Pemda merupakan giro milik pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2, di mana Giro Pemda pada tahun 2021 sebesar 16,44 triliun, meningkat 16,49% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 14,11 triliun. Demikian pula dengan giro umum yang meningkat sebesar 36,03% dari 6,93 triliun di tahun 2020 menjadi 9,42 triliun di tahun 2021. Penghimpunan dana yang selanjutnya adalah berasal dari tabungan. Tabungan Bank Jatim terdiri dari tabungan Simpeda, tabungan haji, tabungan siklus, tabunganku, simpanan pelajar, dan simpanan laku pandai. Total tabungan pada tahun 2021 mencapai 24,26 triliun, meningkat 8,16% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 22,29 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan tabungan Simpeda, tabungan siklus, tabunganku, tabungan simpel, dan sinyal dengan total sebesar 1,98 triliun. Pembiayaan Bank Jatim disalurkan melalui kredit atau pinjaman. Kredit Bank Jatim terdiri atas kredit komersial, kredit korporasi dan sindikasi, kredit konsumer, kredit mikro, retail, dan program. Total kredit komersial, korporasi, dan sindikasi tahun 2021 sebesar 9,69 triliun yang mengalami penurunan sebesar 0,59% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 9,75 triliun,
Penurunan tersebut berasal dari pelunasan kredit sindikasi sebesar 280,69 miliar atau mengalami penurunan sebesar 6,86% dari perolehan kredit sindikasi tahun sebelumnya. Kredit konsumer terdiri dari kredit multiguna, kredit pegawai, kredit deposito, kredit kendaraan bermotor, kredit properti, dan kredit beragun emas. Total kredit konsumer tahun 2021 mencapai 26,31 triliun, meningkat 1,25% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 25,99 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan kredit multiguna sebesar 1,54% atau 337,20 miliar. Bank Jatim pada tahun 2021 untuk skim kredit mikro, retail, dan program telah menyalurkan kredit sebesar 4,98 triliun, meningkat sebesar 808,73 miliar atau sebesar 19,38% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 4,17 miliar. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan pada skim kredit usaha rakyat sebesar 576,60 miliar. Kredit linkage vintage sebesar 450,67 miliar, kredit BPR sebesar 59,04 miliar, kredit Xiaomi sebesar 41,72 miliar, kredit linkage BPR sebesar 2,46 miliar. Kinerja keuangan Bank Jatim diukur dengan menggunakan kemampuan membayar utang dan kolektibilitas piutang. Rasio likuiditas diukur melalui perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan nasabah untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menyimpan dananya dengan kredit dan pembiayaan yang telah diberikan kepada para debitur sebagai sumber likuiditasnya. Loan to deposit ratio atau yang disingkat dengan LDR tahun 2021 sebesar 51,38%, menurun 9,20% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 60,58%. Hal tersebut berarti likuiditas dari Bank Jatim mengalami perbaikan dan dalam kondisi baik sehingga mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Capital Adequacy Ratio atau biasa disingkat dengan CAR pada tahun 2021 berada pada level yang aman sebesar 23,52%, meskipun sedikit mengalami kenaikan sebesar 1,88% dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat pada level sebesar 21,64%. Level rasio CAR Bank Jatim menunjukkan struktur permodalan bank memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional, di mana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum BI atau OJK, dan struktur modal bank sudah memenuhi persyaratan BI atau OJK sebesar 14%. Hal ini menunjukkan bahwa bank telah mengelola dengan baik modal bank dan memiliki kecukupan modal untuk melindungi dari risiko solvabilitas. Untuk mengukur kolektabilitas piutang menggunakan NPL. NPL gross tahun 2021 sebesar 4,48% atau mengalami kenaikan 0,48% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 4%. Sedangkan untuk NPL net pada tahun 2021 sebesar 0,96% atau meningkat 0,07% dibandingkan dengan tahun 2020 yakni sebesar 0,89%. Peningkatan NPL net dikarenakan dampak pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2021. Tingkat kesehatan bank dinilai berdasarkan POJK.4-POJK.03-2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan menggunakan pendekatan risiko. Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank yang dapat dilihat dari peringkat akhir hasil penilaian. Penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan risiko yang mencakup 4 faktor risiko. Yang pertama, profil risiko. Yang kedua, good corporate governance atau GCG. Yang ketiga, rentabilitas. Dan yang keempat, permodalan kapital. Sekian review yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.